Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, Manage Your Mind hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya, Manage Your Mind mampu memberi hal yang baik bagi pengaturan batin Anda. Mengapa batin harus ditata? Mengapa batin harus diatur? Oleh karena semuanya datang dari dalam batin. Batin Anda itu bagaimana? Apa sedang gelisah atau sedang bahagia? Itu akan tampak dari kata-kata Anda, dari gestur gerak tubuh Anda, dan juga dari perilaku Anda sehari-hari. Jadi hati-hatilah bila Anda sedang berbicara di depan orang atau sedang berkata-kata, karena segalanya adalah cerminan batin Anda. Tema kita, perjalanan Sang Buddha. Maka kami juga telah mengundang narasumber yang sangat bisa kita percaya, yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Dan kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dari Sang Buddha. Ya, terima kasih Bante sudah hadir di studio. Tema kita dalam Manage Your Mind kali ini yaitu perjalanan Sang Buddha. Karena kisah-kisah Sang Buddha ini layak bisa menjadi tauladan, layak menjadi contoh atau bagaimana manusia biasa bisa mencontoh atau berbuat begitu. Pangeran Siddhartha datang dari keluarga kerajaan yang penuh kemuliaan. Tetapi masalah kerajaan dan masalah kemuliaan, padahal itu semua orang kan ingin mulia, Bante, ingin kaya raya. Tapi Pangeran Siddhartha mempunyai segalanya, tetapi semuanya ditinggalkan. Alasan apa, Bante, Pangeran Siddhartha? Ya, ini merupakan salah satu pengetahuan yang sangat dalam, juga merupakan bakat dari seseorang yang berbeda-beda, karena Siddhartha, pangeran yang hidup begitu mewah, otomatis beliau sudah merasakan hidupnya itu sebagaikan surga di dunia ini. Ketika beliau melihat suasana yang di luar istana, baru pertama kali keluar dari istana, 29 tahun dia tinggal di istana, tidak tahu apa-apa yang di luar. Baru mendapatkan izin keluar, baru ketahuan bahwa ternyata di lingkungan sana itu banyak orang yang menderita. Ada yang sakit ini, ada yang susah itu. Disitulah timbul pemikiran, kenapa ya mereka susah? Kenapa ya aku kok begitu bahagia di dunia ini, di istanaku? Kok rasanya seperti ini? Dia berpikir yang begitu dalamnya sehingga dia juga menanyakan kepada orang-orang yang paham mengapa seperti ini. Akhirnya siapapun juga nanti bisa tua, sakit, dan mati. Nah, inilah yang dikatakan menjadi, oh ternyata semua orang bisa tua, sakit, dan mati. Kalau aku mati, semua istana, semua kekayaan saya tidak akan saya bawa. Ketemulah seorang pertapa, yang pertapa mengatakan, aku mencari obat yang sangat manjur supaya aku bisa bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, kata-kata seorang pertapa ini itu yang menggugah hati beliau. Aku harus mencari obat ini untuk bisa menemukan bebasnya lahir, tua, sakit, mati itu gimana. Akhirnya itu jadi pemikiran. Dari situlah yang dia punya tekad, karena memang sudah pembawaannya yang memang beliau sudah diramalkan akan menjadi Buddha dalam waktu 4 asangkya kapa 100.000 kapa. Buddha-Buddha yang lampau sudah meramalkan seperti ini, dan ini ada saat-saat di mana akhir beliau akan mencapai kebuddhaan di saat itu.
Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan pembawaan yang begitu dalam tersimpan di dalam tekadnya beliau itu akan muncul pada saat itu. Disinilah yang dikatakan dia berani melepaskan untuk menemukan kekayaan batin yang paling tinggi, yang paling dahsyat, yang tidak bisa diukur oleh apapun, supaya beliau mendapatkan berlian yang sangat berharga itu. Hanya dia lepaskan duniawinya dan menjadi pertapa, dan selama 6 tahun dia berjuang, akhirnya menemukan kekayaan batin yang dimana obat bebasnya dari lahir, tua, sakit dan mati itu sudah ditemukan. Itulah dia mendapatkan kesempurnaan. Apa Bante obatnya? Orang semua banyak tanya itu. Saya tidak ingin sakit Bante, saya tidak ingin tua Bante. Apa yang telah ditemukan Siddhartha Bante? Selama kita hidup itu, tua, sakit dan mati tidak bisa dihindari. Tetapi dalam arti kata, kita hanya bisa menjaga pikiran, mengendalikan pikiran, menata pikiran kita, supaya pikiran ini terbiasa untuk bebas dari semua penderitaan, membebaskan dari semua penderitaan, bukan sebaliknya kecemplung masuk dalam penderitaan. Kalau kita kecemplung masuk dalam penderitaan, bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang yang hidup dengan penuh kebodohan. Maka dari itulah yang dikatakan teknik Sang Buddha itu hanya mengajarkan dengan 2 faktor. Kita ini condong pikiran kita masuk dalam penderitaan atau terbiasa dan bebas dari penderitaan. Lihatlah arah pikiran kita condong kemana. Di situ kita akan mengerti, oh Sang Buddha yang mengajarkan begitu. Simple, sederhana, pikiran kita tetap masuk dalam penderitaan, yaitu kita akan menderita sendiri. Pikiran kita bebas dari penderitaan, baru kita membebaskan cara berpikir yang lain dari yang lain, sangat dahsyat, bukan cara berpikir kebanyakan umum. Itulah kehebatan ajaran Sang Buddha, sangat jauh berbeda dengan ajaran-ajaran siapapun juga. Padahal dikatakan bahwa Sang Buddha tidak mencapai kebudaan yang dikaruniai dengan begitu banyak atribut secara mudah. Jadi karunia Sang Buddha itu tidak dengan mudah didapatkannya, tidak pun melalui pemilihan suara oleh para pengikutnya. Semuanya tidak mengatakan, ya saya milih Sang Buddha untuk menjadi nabi orang Buddha. Dia juga bukan seorang nabi atau wakil dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau ini, Sang Siddhartha ini, mencapai sendiri dengan upaya dan rintangan tanpa pamrih di masa lalunya, dan perjalanan latihan yang demikian berat yang telah ditempuhnya dan ditulis, ya Bante, semuanya ditulis dengan jelas di dalam teks-teksnya, mulai dari beliau lahir sampai segala kata-kata mengapa Sang Buddha bekerja terus sampai di usia 80 tahun, semua dilengkapkan di dalam kata-kata dan teks, sampai ada kata-kata 3 keranjang itu Bante. Nah, mau diterangkan tentang hal itu Bante. Ya, inilah sangat-sangat berbeda dengan versi agama yang lain, karena Sang Buddha mencapai kebudaannya bukan dapat bisikan, bukan wahyu, bukan diperintahkan dari atas, tetapi Sang Buddha ketika dia mencapai kebudaan, akhirnya dia mengerti, oh ternyata beliau mencapai kebudaan ini adalah pemahaman yang sangat jelas untuk mengolah pikiran sedemikian dahsyatnya, arah mana yang beliau letakkan sehingga dia bisa mencapai kebebasan dari semua penderitaan. Itu pula ada di dalam tiap-tiap individu. Berarti tiap-tiap orang, tiap-tiap makhluk itu dia juga punya pembawaan kebudaan dalam batin dan pikiran mereka, tetapi mereka belum pandai, belum mahir tidak menata kelola cara berpikir mereka itu. Maka itulah kewajiban Sang Buddha mengajarkan ajarannya supaya kita bersama-sama mengerti teknik caranya yang telah beliau begitu mahir
dan mengolah cara berpikirnya sehingga mereka terbebaskan dari semua penderitaan, mencapai kebudayaan. Cara ini pun juga diajarkan, mengharapkan semuanya bebas dari penderitaan. Itulah. Jadi dengan demikian, itulah kehebatannya yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya. Demikian ya keluarga Dhamma TV, jadi Sang Buddha itu manusia biasa, seperti kita juga. Nanti kita lanjutkan apa yang menarik dari Pangeran Siddhartha yang kelak menjadi Buddha. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, pada segmen ini tadi kita cerita bahwa Sang Buddha itu ternyata hanya manusia biasa. Maka waktu masih menjadi Pangeran Siddhartha itu beliau sudah bertapa 6 tahun. Dan setiap kali kalau setelah mendapatkan dana makanan di piring emas, itu beliau juga tidak pede, tidak percaya diri. Apa saya sudah dapat apa belum ya? Seperti kalau kita puasa, seperti kalau kita tirakat, apa saya sudah dapat apa belum? Maka anunya itu apa? Piring emasnya itu diletakkan di atas sungai. Ya piring emas, kalau memang aku sudah sakti, gampangnya begitu ya. Kalau memang saya sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, yaitu kesempurnaan di dalam Dhamma, maka piring emas ini akan berjalan mengikuti, tidak tenggelam, berjalan di atas air. Tetapi kalau aku masih kosong, maka tenggelamlah piring ini. Maka diletakkanlah piring tadi di sungai. Dan ya tenggelam, berarti Siddhartha waktu itu juga belum dapat apa-apa. Begitu tidak pedenya beliau ini. Dan itu karena tidak pede sampai 6 tahun. Bertapa yang bermacam-macam sudah dilakukannya. Kalau orang Jawa mengenal pati geni, topo nyungsang, topo kintir, itu semua sudah dilakukannya. Topo yang hanya makan sebutir nasi, yang tidak makan apa-apa, konon orang tidak makan itu akan kuat. Karena ada 4 elemen di dunia ini yang ada di dalam tubuh, yaitu air, api, tanah, dan udara. Maka Sang Buddha mencoba juga dengan udara, dengan matahari yang panas itu, tapi tubuhnya semakin kering. Akhirnya Sang Buddha mendapatkan pemikiran. Nah, pemikiran itu kita tanyakan kepada Yang Mulia. Bagaimana itu terusnya, Bante? Ya, beginilah Sang Buddha sebelum beliau mencapai kebuddhaan. Dari sekian banyak pertapa, beliau ini adalah paling ekstrim dalam pertapaannya yang sedemikian dahsyatnya. Berpuasa berbulan, seminggu, sebulan, 2 bulan, sekuat yang dia bisa mampu, sampai berkali-kali pingsan, hampir mati. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan manusia yang memperjuangkan untuk menemukan jalan yang tepat dan berani itu memang harus berani untuk mengorbankan dirinya supaya dia menjadi pemimpin yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Demikian juga harapan kita juga begitu. Kita punya pimpinan presiden kita, dia memperjuangkan demi kepentingan rakyat semuanya, bangun sini, bangun sana, tidak memikirkan untuk memasukkan kantong ke kantongnya sendiri, tetapi demi membangun negara. Itu sudah sangat terpuji. Maka dari itu demikian juga Sang Buddha itu demi menemukan berlian yang sangat berharga ini, dia mencari terus menerus untuk memahami bagaimana cara yang tepat, sehingga bagaimanapun juga beliau juga mencari guru. Mencari guru yang mengajarkan, yang dipercaya saat itu sudah mencapai tingkatan kesucian yang paling tinggi. Di antara para biku di situ. Dia belajar sama pertapa itu, pertapa Alara itu. Dari sana dia akhirnya mencapai yang tertinggi itu, dan gurunya mengatakan, kamu dan saya sudah punya setingkatan yang sama. Karena gelombang pikirannya dia di tingkatan ke-7 memahamin, oh pertapa Siddhartha juga sudah tingkatan ke-7, sama gelombangnya. Jadi dia mengerti, kamu sudah mencapai yang tertinggi sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Tetapi pertapa Siddhartha ini merasa ini belum tertinggi ini, karena saya melihat masih ada benci, masih ada serakah,
aku masih banyak yang belum tahu bagaimana ini untuk mengatasi ketidaktahuan. Jadi dia belum mau menerima untuk tetap di sana, dia mencari lagi. Ternyata ada pertapa yang lebih tinggi lagi, Udaka Ramaputa, yang tingkatan dia ke sana belajar lagi, sebentar sudah mencapai. Karena apa? Karena dia sudah begitu mahir melatih pikirannya. Karena Udaka Ramaputa itu dia hanya mencapai tingkatan ketenangan yang ke-8. Belajar sama beliau itu cepat mencapainya. Loh, orang ini kok spesial luar biasa, hebat sekali. Hanya berapa hari sudah mencapai tingkatan seperti itu. Akhirnya dipanggil. Kamu dari sekian banyak murid yang aku kagumin, ternyata kamu ini yang paling cepat untuk mencapai tingkatan ini. Oke, saya sudah tua. Engkaulah sekarang menggantikan kedudukan sebagai pemimpin saat ini untuk mengajarkan teknik yang sama supaya semuanya bisa mencapai tingkatan yang paling tinggi arahat seperti itu. Tapi pertapa Siddhartha tingkatan ke-8 ini belum yang tertinggi. Jadi dia, aku tidak mau jadi pertapa. Aku tidak mau jadi pemimpin di tempat itu. Aku harus cari yang tertinggi, yang lebih tinggi dari semuanya itu. Akhirnya dia melepaskan semua. Dia latihan meditasi dengan sungguh-sungguh sampai menemukan yang namanya bagaimana pikiran ini bukan dipermainkan oleh gelombang-gelombang pikiran lagi, karena di dalam pertapaan itu ada yang namanya rupa jana dan arupa jana. Bagaimana aku bisa menemukan bebas dari rupa dan bebas dari arupa? Jadi disitulah yang dia meditasi dengan memahami dan mengerti, oh ternyata hanya terletak di sini. Ketika dia menemukan, baru dia merasakan, aku sudah mencapai yang bebas dari rupa dan arupa jana. Jadi inilah yang dikatakan teknik-teknik Sang Buddha itu adalah teknologi cara berpikir yang dahsyat, permainan dari gelombang-gelombang pikiran. Kalau seandainya ilmu Sang Buddha ini bisa diterapkan, dijelaskan, diuraikan secara ilmiah, semuanya itu adalah the deepest psychology. Psikologi yang sangat-sangat dalam, yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk, karena semua makhluk ingin tahu tekniknya supaya mereka selalu bahagia. Setiap detiknya harus belajar tekniknya seperti Sang Buddha. Itu yang lebih diutamakan. Bukan percaya. Karena percaya itu tidak ada gunanya. Karena percaya, siapapun yang percaya, dia tetap menderita. Jadi kalau kita tidak percaya, belajar untuk mencari tekniknya supaya kita sama-sama tidak pernah menderita. Itulah Sang Buddha lebih memuji orang yang tidak percaya daripada orang yang percaya itu ya sudah nggak ada gunanya juga. Gitu ya, Bante. Dia berguna untuk mendapatkan 10%-nya. Jadi penggembira saja. Iya, penggembira udah dapat duitnya lah. Gitu aja. Supaya tambah kaya aku gitu. Itu aja. Tapi Sang Buddha lebih menghargai, lebih bila Anda langsung mempraktekkan ya Bante. 6 tahun sangatlah sulit Bante. 30 menit aja tuh Bante. Itu bolong-bolong Bante kalau bilang begitu kan. Padahal Sang Pangeran Siddhartha belajar tuh 6 tahun untuk mencapai kebudaannya. Ini luar biasa. Jadi percaya saja bukan apa-apa Bante ya. Itu tidak ada gunanya lah. Percaya itu tidak ada gunanya. Jadi Sang Buddha meminta datang, lihat, buktikan dulu secara pribadi. Kalau kita masih belum bisa membuktikan, walaupun kita katakan ajaran Sang Buddha paling hebat, jangan sombong akan dirinya sendiri. Kalau kita belum mencapai tingkatan yang sama seperti beliau harapkan, kita masih tong kosong nyaring bunyinya, gitu loh. Masih kosong dari manfaat, ngapain kamu sombong-sombong? Karena di zaman Sang Buddha juga begitu. Banyak biku-biku yang pinter, yang luar biasa. Hafalan kitab suci semuanya hafal. Suta-suta hafal, Abhidhamma hafal. Ketika datang ke Sang Buddha, oh, tong kosong nyaring bunyinya datang. Disinggung begitu. Ketika dia permisi, Bante saya permisi mau kembali ke wihara saya. Oh, tong kosong nyaring bunyinya mau pulang. Dia disinggung seperti itu, dia paham. Aku masih kosong. Saya cuma pinter ngomong tok, tapi tidak ada
maknanya untuk batin, perkembangan batin pikirannya sama sekali masih nol. Seperti pikiran orang biasa. Jadi itu tidak ada gunanya. Jadi jangan sombong menguasai kitab suci manapun juga, hafal kitab suci manapun juga, kalau pikiran kita masih kacau, masih jengkel, masih benci, masih serakah. Sama-sama kita masih punya banyak sampahnya, belum menemukan berliannya itu. Kasihan. Jadi makanya kadang-kadang banyak sekali anak-anak kecil yang sudah hafal parita itu masih tong kosong ya. Iya. Ada. Masih nul bodol, masih nol aja masih bodol. Jadi yang bagaimana yang tidak nol, kita akan bicara pada segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan di segmen 3. Dari Yang Mulia tadi sudah menyinggung betapa banyaknya orang pandai berbicara, tetapi sebenarnya itu nol. Itu sebenarnya tong kosong yang tidak ada arti, tidak ada artinya bagi perkembangan batin dan kualitas manusianya, hanya hafalan, sehingga anak-anak kecil pun banyak, mungkin lebih pandai dari Anda. Anak-anak kecil itu 6, 7 tahun, 10 tahun, banyak sekali yang sudah hafal parita dari halaman 1 sampai 100%, 100% dikuasai, bahkan dengan lafal yang benar. Tetapi ini ternyata menurut Yang Mulia masih tong kosong, masih nul bodol. Jadi sebenarnya orang yang berisi itu yang bagaimana, Bante? Nah, inilah yang dikatakan kelebihan daripada apa yang Sang Buddha ajarkan. Karena Sang Buddha itu adalah bukan melihat jumlah orangnya yang menghargai beliau, menjadi muridnya beliau, tetapi yang dihargai adalah mereka-mereka yang mengikuti teknik cara yang sama, sudah memiliki kemampuan untuk mengurangi penderitaan. Maka dari itu dilihat tujuan dari apa yang Sang Buddha ajarkan. Marilah kita bersama-sama mulai sekarang bersihkan kekotoran batin kita. Tekniknya supaya kita bukan 0.0, supaya kita minimum kita naik 1.0. 1.0 itu artinya kemampuan kita membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita, menghilangkan semua penderitaan 30%, kita sudah meningkat kebahagiaan 30%, berarti sisa kita masih 70%, itu 1.0. Kalau kita sudah mampu demikian ini, berarti kita berjuang bersama-sama untuk menyingkirkan lagi pengotor-pengotor batin supaya kita lebih ringan, lebih bersih, lebih bahagia. Kalau kita mampu membersihkan 40%, berarti kita sudah meningkat 2.0. Dengan demikian inilah yang dikatakan penderitaan kita ini berkurang 40%, meningkat kebahagiaan 40%. Disitulah kesucian kedua telah kita peroleh. Ternyata siapapun yang merasakan dia lebih bersih, lebih damai, lebih bahagia, ternyata masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Marilah kita berjuang, bersihkan pengotor batin kita. Semampu yang bisa kita lakukan, ternyata kita mampu membersihkan 10% lagi, jadi 50% pengotor kita hapus semuanya, buang semuanya, sisa 50%, berarti kebahagiaan kita meningkat 50%, penderitaan menurun 50%. Disinilah yang dikatakan 3.0. Akhirnya, ketika kita paham dengan jelas dan terang mengikuti cara Sang Buddha, karena kebodohan kita, pikiran kita condong untuk mengarah ke tubuh jasmani, yang membuat kita menderita, melekat sama tubuh jasmani. Inilah aku, semuanya dibebaskan. Aku tidak mau energi masuk ke tubuh jasmani lagi. Energi kita yang tadinya suka ke tubuh jasmani, sekarang ditarik. Di mana Sang Buddha mencapai sadar sempurna, kita masukkan energi itu dalam kesadaran sempurna 25% ke sana. Demikian juga kita tadinya condong masuk perhatian, masuk ke perasaan, kita begitu senang untuk mencari perasaan yang menyenangkan, yang kita anggap nikmat dan bahagia, ternyata itu ada palsu semuanya. Mulai sekarang kita energi kekuatan ini jangan masuk lagi ke perasaan, tetapi diarahkan masuk dalam kesadaran.
25% lagi. Demikian juga memori kita. Kita begitu kuat, memori ingatan kita, ternyata ini tidak menjamin kita bahagia. Jangan arahkan lagi ke sana. Energi pikiran kita masukkan lagi, arahkan ke kesadaran, diperkuat lagi 25%, dan akhirnya kita tahu pikiran yang paling dahsyat permainan adalah bentuk-bentuk khayalan pikiran kita sendiri. Disitulah kita sering bermain dalam pikirannya, begitu dahsyatnya. Mulai sekarang kita tahu ini memusingkan, membuat aku kacau, membuat aku stres. Aku sekarang tidak mau lagi gunakan energi pikiran itu, jangan masuk lagi ke sana, tarik terus 25% lagi ke sana, berarti 100% energi dari kekuatan permainan pikiran kita masuk dalam kesadaran yang sempurna. Disitulah yang namanya bebasnya dari semua penderitaan itu hanya terletak di dalam kepandaian Anda mengarahkan dan meletakkan energi pikiran di dalam sadar sempurna. Di situ bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah, bebas dari semua kekacauan, karena di sana itulah yang namanya sadar yang sempurna itu. Batinnya bersih, tidak ada pengotor. Disitulah yang katakan hakikat Tuhan yang maha suci telah kita capai 100%. Kita bebas dari semua penderitaan 100%. Kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Di situ manusia yang seperti ini baru tahu apa itu hakikat Tuhan yang maha suci. Tetapi sekarang banyak orang mengatakan begini dan begitu. Akhirnya kebanyakan mereka-mereka yang kita lihat dalam berita-berita, mereka bukan membicarakan Tuhan, tetapi mereka jadi hantu karena nyelekin sini, memfitnah sana, mengacaukan situ. Jadi itulah orang-orang seperti ini belum mengenal agama, belum mengenal Tuhan yang maha suci, tetapi sok bicara dia yang menemukan yang sana tidak ada Tuhannya. Itu salah besar. Marilah kita bersama-sama jalankan teknik yang sama untuk mengurangi penderitaan, meningkatkan kebahagiaan. Ini yang lebih penting untuk meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita. Bukan KTP, bukan percaya, tetapi bangkitkan kualiti batin dan kita bersama-sama. Makin lama makin happy, makin lama makin bahagia, makin lama kita tidak pernah menderita lagi. That is the best way. That is the best way. Dan itu kadang-kadang mencari the best way ini kadang Bante merasa lu ini yang the best way, ini yang ini bukan yang itu, karena banyaknya pikiran-pikiran yang aku tadi Bante, tentang aku, jalanku, my way is the best, sehingga jalanku ini Bante yang paling benar daripada jalan yang dijalani oleh orang lain. Tentu di dalam keadaan seperti itu Bante, Sang Buddha juga banyak dicaci maki Bante. Sang Buddha banyak dihina oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha bila ada orang yang tidak percaya bahkan mencaci makinya Bante? Ya, itulah sudah hal yang wajar. Sang Buddha melihat hidup ini sebagai kewajaran. Manusia yang rendah, manusia yang bodoh, itu dia akan menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Karena dia iri, dia takut, dia benci, dia tidak senang, itulah unek-uneknya diucapkan. Jadi dia menunjukkan sampah-sampah yang mau diberikan kepada Sang Buddha. Sang Buddha yang membagi masalah cuma dua. Di luar begini, mau memasukkan sampah ke aku. Kalau aku terima, aku jengkel, aku benci, berarti aku kalah. Karena tidak mampu mengolah yang sampah ini jangan sampai masuk. Tetapi Sang Buddha sedemikian hebatnya, dia tahu. Dia mencaci maki, membenci, memfitnah aku. Kalau aku terima itu berarti kita dipermainkan oleh memori kata-kata mereka. Lalu aku memberikan responsif yang salah, membakar batin dan pikiranku, berarti saya bodoh. Karena Sang Buddha bukan sebodoh itu lagi. Beliau tidak dipermainkan oleh memori lagi. Dia selalu di atas memori, bebas dari memori tadi. Tadi kan sudah kesadaran sempurna. Di situ tidak ada permainan memori lagi. Di situ tidak ada permainan dari bentuk-bentuk pikiran lagi. Jadi dia
always freedom. Free dari konsep apapun juga, batinnya tetap hening, seimbang, tidak ada pengacau. Itulah yang dikatakan teknik Sang Buddha ini. Beliau sudah menemukan bebas dari semua penderitaan. Jadi itu bukan jadi masalah. Caci maki, fitnaan, kata-kata kasar, dia tetap bisa tersenyum, tetap bisa bahagia. Kalau aku nggak terima kata-kata caci makimu, yo mangano dhewe lah. Jadi kembali lagi ke dia sendiri. Dengan demikian inilah yang dikatakan banyak mereka-mereka yang menyadari tingkah laku yang salah itu akhirnya kembali kepada orang itu pribadi sehingga mereka menderita. Disitulah yang dikatakan jangan balas, biarkanlah dia akan menerima kotorannya sendiri. Demikian ya keluarga Dhamma TV, hati-hati bila Anda bodoh. Kadang-kadang kita menunjukkan kebodohan kita sendiri tanpa kita ketahui. Oleh karena itu hati-hati, tetaplah jaga pikiran, kendalikan pikiran, aturlah pikiran Anda agar pandai. Begitu banyak dewasa ini kebodohan yang tampak di mana-mana. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kami segera kembali. Jadinya seperti orang bodoh gitu Bante. Apakah karena pikirannya yang galau atau karena memang apa-apa yang diajukan itu jelek, berbahaya, menista, mencurangi sehingga tampak jadi bodoh. Menjaga kesadaran itu bagaimana Bante? Ya inilah sesuatu yang perlu diketahui. Menjaga kesadaran itu adalah kita hanya melatih tahap demi tahap terlebih dahulu. Karena kita condongnya belum tahu arah pikiran kita. Belum tahu juga apa yang harus kita pegang. Belum tahu juga apa tujuan kita. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kesadaran itu setiap detik itu munculnya sangat dahsyat. Sang Buddha itu ketika dia mencapai kesucian yang begitu dalam, sehingga bisa melihat bagaimana permainan dari batinnya itu begitu luar biasanya, gesitnya luar biasa, sampai beliau berani mengatakan setiap detik itu 10⁻12. Ini nggak ada satu agama pun yang bicara seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan 10⁻12 itu adalah gesit, lincah, liar, tapi tidak ada arahnya. Maka kita sekarang setiap detiknya diisi aja sadar damai, sadar damai. Berarti ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita setir mobil, siapapun juga aktivitas yang di luar, tetapi batin tetap bekerja, mengucapkan terus-menerus sadar damai berulang-ulang. Di sanalah yang dikatakan kita sudah mengembangkan sadar di dalam memegang teguh dalam pegangan kita. Arah tujuan pikiran kita harus selalu positif setiap saat, sama-sama melakukan sadar damai, sadar damai. Kalau tiap-tiap individu membangkitkan pikiran seperti ini, otomatis terciptalah kedamaian di dalam diri kita masing-masing. Masing-masing orang sudah damai, semuanya keluarga kita damai, lingkungan kita damai, desa kita damai, kota kita damai. Akhirnya itulah yang namanya agama. Membawa kedamaian karena tiap-tiap individu sudah mampu menciptakan kedamaian di dalam batin dan pikiran masing-masing, sehingga dengan demikian agama sejati akan muncul di dalam batin dan pikiran kita, karena kedamaian itulah sesungguhnya yang kita cari bersama supaya kita selalu bahagia dimanapun juga kita berada. Ketemu orang penuh kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, kita pun akan merasakan orang yang sadar itu akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Itulah sesungguhnya inti tujuan dari semua agama, ciptakan damai, bahagia seperti surga di dunia ini akan menjadi surga yang nyata di kelak kemudian. Kalau ini belum terbentuk kan, jangan terlalu menjual jamu damai, awai gurung damai, tidak mungkin kedamaian akan terciptakan. Ciptakan kedamaian dalam diri kita masing-masing, baru terwujud damai dan bahagia itu akan menjadi milik kita bersama. Jadi itu Bante ya. Jadi kesadaran ini inti dari setiap
setiap gerak hidup ini, Bante. Ya, makanya kita harus diisi, diarahkan bahwa inilah yang aku cari. Kita mensugesti, mengulang-ulang kata-kata sadar damai, sadar damai, sadar damai sebagai pegangan, sebagai arah, sebagai tujuan kita bersama. Karena betapa bahayanya bila seseorang itu tidak pernah sadar. Ini banyak orang-orang tua zaman dahulu, kok kamu itu tidak pernah sadar. Nah, gitu karena ini di sini kesadaran sedang melakukan apa saja. Jadi di sini bila Anda sadar ketika melakukan apapun, Anda tidak akan terjerumus pada hal yang sengsara. Bila Anda sedang melakukan, sedang bermain pun, tetapi di dalam hati, saya sadar, saya sedang bermain, segera sampai jam 4, oke cukup, karena saya harus segera menyelesaikan pekerjaan saya, karena saya sedang skripsi, tentu hal itu sangat bermanfaat. Bila tanpa kesadaran, Anda akan bermain-main terus, tanpa berpikiran, saya harus segera menyelesaikan skripsi, karena sebentar lagi saya maju ujian, maka kesadaran itu hilang, Anda akan ditelan oleh banyak masalah. Baik Bante, di dalam perjalanan Sang Buddha ini, Sang Buddha itu mengajarkan tentang perputaran roda dhamma. Itu artinya apa, Bante? Ya, itulah namanya. Di dalam pertama kali Sang Buddha mengajarkan, itu sudah merupakan inti yang sangat-sangat penting. Setiap agama dia punya intinya. Maka itu Sang Buddha mengajarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di dalam membabarkan itu, Sang Buddha hanya membahas masalah inilah duka. Macam-macam duka dijelaskan dan diterangkan. Dan akhirnya dari semua penderitaan itu ada sebabnya yang menyebabkan kita menderita. Sebabnya juga diterangkan sangat jelas. Dari demikian juga setelah sebabnya telah diterangkan, beliau juga menunjukkan ini loh jalannya, jalan untuk membebaskan dari penderitaan. Akhirnya ditunjukkan dengan jelas secara detail, akhirnya padamnya semua penderitaan harus dijalankan semuanya, tercapailah yang dikatakan. Itulah yang katakan secara teori, penderitaan, sebabnya derita, padamnya penderitaan, dan jalan untuk mencapai bebasnya penderitaan. 4 hal ini, tetapi ini secara teori. Secara prakteknya, penderitaan itu harus diterima apa adanya, karena semua pasti mengalami penderitaan itu. Sebabnya penderitaan ini harus dikurangin, bahkan dicabut seakar-akarnya, supaya kalau ini sudah direalisasi, mampu dicabut, otomatis ini akan padamnya semua penderitaan ini. Padamnya semua penderitaan ini harus dialamin, direalisasi di dalam dirinya masing-masing. Baru tahu ternyata 8 jalan utama adalah satu-satunya jalan yang sangat-sangat efektif untuk menyelesaikan semua problema penderitaan kita. Bila mana itu dijalankan dengan sempurna, tercapailah yang dikatakan bebasnya penderitaan akan menjadi nyata. Maka ketiga adalah ternyata Sang Buddha sudah bisa menerima penderitaan. Semua penyebab dari penderitaan sudah dilenyapkan dalam pikirannya, dan padamnya penderitaan sudah direalisasi, dan jalan untuk mencapai kebebasan dari penderitaan sudah dijalankan dengan sempurna. Inilah namanya ada 4 kali 3. Teori, prakteknya, dan hasilnya. Ketiga faktor ini jelas, teori, praktek, dan hasil, baru beliau mengatakan ini loh pencapaian kebudayaan telah ditemukan. Kalau kita agama tidak tahu 4 kesunyataan, tidak tahu prakteknya, tidak tahu hasilnya, adalah agama itu nol potol, tidak ada maknanya. Bagi mereka yang punya agama macam apapun juga tidak memahami 4 kesunyataan ini, dia sia-sia. Punya agama tidak ada manfaatnya untuk pribadi, tidak bermanfaat untuk murid-muridnya. Jadi sayang sekali mengajarkan sia-sia, membuang waktu sia-sia, hidup di dunia ini juga sia-sia. Kasihan sekali. Jadi kan banyak sekali Bante kata-kata yang sulit-sulit begitu Bante. Apa dari buku kuno atau dari hal-hal yang lainnya, tentu itu tidak perlu untuk
dicari yang enteng-enteng. Kalau saya belajar Dharma atau Buddha ini, Buddha Dharma ini, kok semuanya masuk akal Bante ya? Itulah yang dikatakan kita kalau belajar secara teori akhirnya jelimet sendiri, sulit ya, sendiri, iya. kacau sendiri. Maka Sebaiknya. belajarnya itu tanyalah pada mereka bagaimana kita ini bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia pada orang yang sudah mengerti. Itu akan gampang, simple, tidak jelimet. Itu aja. Carilah orang yang ahlinya. Gitu Bante ya. Carilah ahlinya bila Anda belajar Dharma. Baik, pikiran bukan segalanya, tetapi semuanya datang dari pikiran. Oleh karena itu, tatalah pikiran Anda. Manage your mind sampai di sini. Kita jumpa lagi pada beberapa waktu yang akan datang. Namo Buddhaya.